ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Terima kasih. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Amin. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Bye-bye. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Terima kasih. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dadah. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Terima kasih. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Selamat pagi, ini ada kakak siapa ya? Kakak siapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik ini kakak siapa? Siapa ya? Kak Vienna. Oh iya benar, Kak Vienna. Kak Vienna tuh soalnya jarang nyanyinya bareng-bareng, dia selalu sendiri aja adik-adik. Sekarang lagi
bareng-bareng sama Kak Sarah nih. Ya nggak Kak? Nah sekarang hari apa ya? Hari Minggu. Nah betul, ini betul-betul jawaban Kak Vena betul. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu kita mau sama-sama beribadah. Sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik udah semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyiin satu buah pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Oke? Musik. Adik-adik biar makin semangat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang tolong kita supaya kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan satu buah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau berkati Kak Denis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Kebun Anggur yang Dirampas. Adik-adik, suatu hari Iwan dan Tono pulang dari sekolah. Mereka melewati sebuah kebun milik Pak Hari. Di kebun itu ada satu pohon jambu yang subur, kemudian berbuah sangat lebat. Jambu-jambu itu sudah terlihat menguning dan siap untuk dimakan. Kebetulan Pak Hari tidak ada di kebun itu. Iwan berkata kepada Tono, "Tono, mari kita ambil beberapa buah jambu dari pohon itu supaya kita bisa memakannya." Namun kemudian Tono berkata kepada Iwan, "Tidak mau Iwan, itu bukan punya kita, itu punya Pak Hari. Kalau kita mengambil berarti kita mencuri. Aku tidak mau mencuri karena Tuhan mengatakan tidak boleh mencuri. Mencuri itu dosa." Akhirnya Iwan pun tidak jadi mengambil buah jambu itu dan pulang bersama dengan Tono. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga mau mendengar cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. Suatu ketika diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Ahab, Raja Samaria. Dia memiliki seorang istri yang bernama Isabel. Ketika dia berjalan-jalan di istananya, dia melihat ada kebun anggur yang begitu sangat baik. Kebunnya sangat bersih, kemudian pohonnya sangat subur dan buah-buahnya sangat lebat. Buahnya besar dan sangat lebat. Dan akhirnya Raja Ahab menginginkan kebun anggur itu menjadi miliknya. Karena pada saat itu kebun anggur itu punya seseorang yang bernama Nabot. Akhirnya kemudian Ahab pergi ke Nabot dan berkata kepada Nabot, "Hei Nabot, aku menginginkan kebun anggur milikmu yang sangat bagus itu. Apakah aku boleh membelinya atau menukar dengan kebun anggurku yang lain?" Kemudian Nabot pun berkata kepada Raja Ahab, "Maaf Raja, Tuhan kami berkata tanah milik keluarga tidak boleh dijual kepada orang lain. Karena itu adalah tanah leluhur warisan dari ayah kakekku dan keluargaku yang sebelumnya. Sehingga aku tidak bisa memberikan tanah itu kepada raja." Mendengar perkataan Nabot, Raja Ahab pun kecewa dan kemudian pulang ke kerajaannya. Dia tidak dapat memiliki kebun anggur yang dia inginkan itu. Kemudian ketika dia pulang, dia menjadi muram, dia menjadi marah dan tidak mau makan. Pada saat jam makan, kemudian para pelayan memanggilnya dan Raja Ahab tidak mau makan. Kemudian istrinya Isabel datang juga dan berkata, "Kamu kenapa Raja? Kok muram, kok marah, kok tidak mau makan? Lagi sakit," kata Isabel kepada Raja Ahab. Kemudian Raja Ahab menceritakan bahwa, "Aku menginginkan kebun anggur milik Nabot, tetapi Nabot tidak memberikannya kepadaku sehingga aku kesal." Kemudian istrinya Isabel berkata kepada Raja Ahab, "Kamu kan raja, gampanglah itu nanti aku yang urus kebun anggur milik Nabot. Yang pasti nanti kamu tahu beres, itu menjadi milikmu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Isabel, istri Raja Ahab, merencanakan sesuatu untuk mendapatkan kebun anggur milik Nabot. Wah, kira-kira rencananya apa ya adik-adik? Mari kita melihat apa yang mau dilakukan oleh Isabel kepada Nabot. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari
kemudian Isabel menyuruh kepada tua-tua di kerajaannya Ahab untuk membuat surat dengan cap yang diberikan oleh Raja Ahab dan diberikan kepada Nabot supaya Nabot hadir di dalam pertemuan itu. Karena di pertemuan itu ada sesuatu yang harus dibicarakan. Akhirnya melalui surat itu yang ditandatangani, yang dicap oleh Raja Ahab, dikirimnya kepada Nabot. Dan kemudian Nabot menerima surat panggilan itu dari raja. Dan Nabot melihat bahwa dia diundang di dalam sebuah pertemuan di ruangan khusus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Isabel sedang membuat rencana jahat. Ketika Nabot hadir di pertemuan itu, ternyata sudah banyak orang yang ada di sana menyaksikan. Dan tidak hanya Nabot yang diundang, ada 2 orang yang jahat yang sengaja datang untuk menuduh Nabot melakukan kejahatan. Kemudian orang itu berkata kepada semua orang yang ada di situ bahwa Nabot telah menghina Allah dan menghina raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, 2 orang itu memfitnah Nabot telah menghina Allah dan menghina raja. Semua orang mendengar apa yang dikatakan 2 orang itu. Otomatis Nabot pun kaget, kok bisa seperti ini? Tetapi karena 2 orang ini, semua orang yang ada di situ menjadi percaya adik-adik kalau Nabot sudah menghina Tuhan dan menghina raja. Pada saat itu orang yang menghina Tuhan dan menghina raja hukumannya sangat berat. Hukumannya harus dihukum mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena semua orang mendengar fitnah itu, akhirnya Nabot pun dihukum mati. Nabot disegera dibawa keluar dari ruangan itu, kemudian dilempari batu sampai mati oleh orang-orang yang ada di situ. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kasihan ya Nabot, dia difitnah, telah menghina Tuhan dan menghina raja, sehingga dia harus dihukum mati. Padahal sebetulnya tidak. Itu semua adalah skenario atau cerita yang dibuat oleh Isabel, istri daripada Raja Ahab. Adik-adik, akhirnya Nabot pun mati dilempari batu. Kemudian ketika Nabot mati, Isabel datang kepada Raja Ahab. Hai Raja Ahab, sekarang Nabot sudah mati. Itu kebun anggur milik Nabot sekarang menjadi milikmu. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Ahab begitu sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan kebun anggur milik Nabot yang sebelumnya dia tidak dapat mendapatkannya. Karena Nabot sudah mati, Raja Ahab bisa mendapatkan kebun anggur itu. Dia begitu sangat senang sekalipun melakukan cara yang salah dengan memfitnah dan membunuh Nabot. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika itu Tuhan melihat dari sorga dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahab untuk memberitahukan apa yang dia telah lakukan. Ketika itu Raja Ahab begitu sangat senang dan dia ingin melihat kebun anggur milik Nabot yang sekarang sudah diambil menjadi miliknya. Tetapi di saat yang lain juga Tuhan menyuruh Elia untuk datang kepada Raja Ahab untuk memberitahukan sesuatu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika sedang berjalan menuju kebun anggur, kemudian Raja Ahab bertemu dengan Elia. Dan kemudian Raja Ahab berkata kepada Elia, "Untuk apa engkau datang, musuhku?" katanya. Jadi Ahab menganggap Elia sebagai musuhnya. "Ngapain datang menemui aku?" Kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, "Aku datang untuk memberitahukan tentang apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Kamu sudah berbuat jahat,
kepada Nabot. Kamu sudah memfitnah Nabot, kamu sudah membunuh Nabot dan mengambil kebun anggur miliknya. Sekarang karena kamu sudah melakukan kejahatan itu, Tuhan mau berkata kepadamu, Tuhan akan menghukum engkau sama seperti Nabot mati, Tuhan juga akan membuat engkau mati di tempat Nabot mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang melalui Elia kepada Ahab. Ahab pun akan mati di tempat di mana Nabot mati dilempari batu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari cerita firman Tuhan ini. Karena tindakan yang dilakukan oleh Ahab, dia menerima hukuman dari Tuhan. Dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya, apa yang bukan menjadi miliknya. Dia membunuh Nabot dan mengambil kebun anggurnya. Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Akibatnya Ahab pun harus mati di tempat di mana Nabot mati. Pada hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu hal. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Keluaran, jangan mencuri. Tuhan tidak senang dengan orang yang mencuri. Tuhan tidak suka dengan anak yang mencuri. Dia tidak menginginkan anak-anaknya mencuri, mengambil milik orang lain tanpa diketahui oleh orang itu. Pada hari ini adik-adik kita belajar ya dari kisah Ahab, kita tidak boleh menjadi seperti Ahab, mengambil dengan cara yang salah apa yang bukan miliknya. Pada hari ini biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Biarlah kita boleh belajar seperti Tono. Dia tidak mau mencuri karena mencuri dilarang oleh Tuhan. Mencuri tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan pagi hari ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk tidak mencuri, untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kami boleh diingatkan pada hari ini supaya kami boleh belajar untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kami. Kami tidak boleh mencuri karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak boleh kami mencuri, mengambil apa yang bukan menjadi milik kami. Kami boleh belajar dari Ahab karena dia mengambil paksa apa yang bukan menjadi miliknya. Tuhan menghukum Ahab, dia dihukum mati karena dia sudah membunuh Nabot, karena dia sudah mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, Kau juga pimpin kami, Kau juga memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalannya terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Dihafalkan untuk minggu depan nanti akan ditampilkan di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.